Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, dan senang sekali sore ini saya Yuli jumpa lagi pada podcast Kemenak Banyuwangi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar Ramadan dan tentunya juga ilmu-ilmu keislaman. Baik sahabat Kemenak, pada sore ini kita akan membahas masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja, yuk cari solusinya. Dan mencari solusi ini, alhamdulillah sore ini di studio podcast Kemenak Banyuwangi telah hadir Ustazah Leni Inayatur Rahmah. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan beliau bertugas di Kecamatan Banyuwangi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Tadi perjalanan dari rumah atau dari kantor? Dari kantor. Masih puasa nggih? Insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa nggih. Ustazah, sesuai dengan tema kita pada sore ini yaitu tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja, yuk cari solusinya bareng-bareng yuk di sini. Namun sebelumnya Ustazah, memang kita sering dipusingkan tentang masalah-masalah remaja. Entah itu dari remaja itu sendiri, keluarganya, orang tuanya, bahkan negara dipusingkan masalah kenakalan-kenakalan remaja ini. Sebelumnya saya ingin tahu ini Ustazah ya, kenakalan remaja dalam pandangan Islam itu seperti apa sih begitu? Baik. Ada penjelasannya, monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah, untuk menjawab pertanyaan dari host kita gitu ya, siapa sih sebetulnya remaja dan apa saja yang kemudian pandangan Islam terkait dengan kenakalan remaja itu seperti apa. Baik. Sahabat Kemenak, kita tahu remaja gitu ya, tahapan perkembangan anak kita itu mulai dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Nah, yang paling sulit untuk membedakan siapa sih sebetulnya identitas remaja ini, itu sendiri. Yang paling sulit remaja. Dalam pandangan Islam tidak ada istilah remaja, Ustazah. Oh begitu, Iya, jadi tidak ada istilah Islam. Jadi yang ada seperti apa Ustazah? Kalau dalam pandangan Islam adalah ketika anak-anak itu sudah menjadi balik, dia mendapatkan tanda-tanda balik yang pertama, maka dia disebut orang dewasa karena segala sesuatu perbuatannya sudah ada konsekuensinya gitu. Nah, untuk istilah remaja ini kita agak ambigu gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ada kita kenal istilah fata. Itu artinya bukan remaja tetapi pemuda. Fata, gitu. pemuda. Fata itu pemuda. Lalu ada lagi syabab, itu juga pemuda. Maka untuk menerjemahkan remaja ini kita kesulitan. Karena bahasa Indonesia remaja itu istilahnya adalah perubahan gitu ya, perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Jadi anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Jadi di tengah-tengah. Ya, identitasnya masih abu-abu gitu. Kalau mau dibilang anak-anak, mereka nggak mau. Saya sudah remaja. Gitu. Dibilang dewasa pun belum mampu untuk menjadi orang dewasa. Maka remaja ini anak-anak kita yang dalam usia belasan, 10 tahun sampai 19 tahun itu kita masukkan dalam kategori remaja. Dan banyak sekali problematika yang terjadi, yang dialami oleh remaja kita. Karena di usia remaja itu mereka masih mencari siapa sih aku gitu. Siapa gue gitu kan, siapa saya gitu, siapa saya. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya gitu. Saya ini loh saya gitu. Jadi
apa yang mereka lakukan baik itu benar ataupun maksudnya begini, positif atau negatif, mereka nggak peduli. Yang saya lakukan salah apa enggak, mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa menunjukkan eksistensi dirinya, gitu. Jadi maka kendali pada diri remaja itu adalah satu agama. Iya. Maka dalam pandangan Islam itu tadi ya Ustazah, jadi remaja itu kenakalan remaja dalam Islam itu adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar norma hukum agama, bertentangan dengan norma masyarakat, norma adat yang ada, yang membuat sebuah keresahan, maka itu bisa dimasukkan dalam kategori kenakalan. Kenakalan dan bentuknya luar biasa, macam-macam. Apalagi di era digital seperti ini, tidak hanya remaja yang menjadi terdampak oleh kemajuan digital, bahkan orang tua pun bisa masuk pada kategori kenakalan. Tapi yang paling kemudian terdampak itu adalah remaja kita. Remaja itu sendiri. Remaja itu sendiri, karena mereka belum mampu untuk memilah dan mereka lebih ingin menunjukkan eksistensinya. Begitu. Mungkin itu yang bisa menggambarkan kondisi remaja kita. Betul. Saat ini, apalagi diimbangi dengan globalisasi yang seperti ini. Informasi di penjuru dunia hari ini, detik ini langsung bisa diakses oleh anak-anak kita. Gitu. Ya Allah. Lantas contoh kenakalan atau apa sih tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan atau contoh tindakan kenakalan itu sendiri seperti apa, Ustaz? Baik, sebelum kita melangkah ke contoh, ya, kita harus tahu dulu faktor-faktor yang membuat anak-anak remaja kita itu menjadi penting Ustazah. Faktor-faktor. Iya, betul. Yang pertama itu adalah ada dua faktor sebetulnya, faktor internal yang berasal dari diri remaja itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Maka faktor internal itu salah satunya adalah remaja itu mohon maaf ada kecacatan biologisnya atau secara psikis. Secara psikis, secara kejiwaan memang ada kekurangan gitu ya. Sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya. Gitu. Nomor 2 adalah remaja yang bersangkutan ini masih belum mampu untuk mengkondisikan dirinya dalam hal emosional. Nah, kita kenal remaja kita itu meletup-letup gitu kan, nggak bisa kesulut oleh sesuatu hal yang mungkin menyinggung perasaannya atau seperti apa yang tidak cocok dengan dirinya, maka otomatis dalam dirinya itu langsung timbul. Nah, ini mereka kurang mampu untuk mengendalikan dirinya. Itu nomor 2. Nomor 3, kebiasaan ini kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Yang sebetulnya kita yang dewasa, oh ini saya tahu nih kebutuhan saya ini. Tetapi di kalangan remaja itu ketika melihat lingkungan kebutuhan pokok tidak selaras gitu ya dengan apa kenyataan yang di luar. Maksudnya adalah ketika dia sebetulnya kebutuhannya cukup ini nih, tapi ketika di lingkungan dia mendapati lingkungan pertemanannya seperti itu, akhirnya dia menuntut, oh saya kepingin seperti mereka. Sementara kebutuhan yang harus dia penuhi tidak mampu untuk mendapatkan kebutuhan yang seperti teman-temannya. Akhirnya itu akan menimbulkan kenakalan. Kenakalan, bagaimana cara untuk meraih itu seperti apa, bagaimanapun caranya. Tadi kata-kata kuncinya, keywordnya adalah remaja itu pingin mencari eksistensi pada dirinya. Untuk menunjukkan ini loh gue, betul. Ini apakah itu termasuk kategori dia mencari perhatian seperti itu, Ustaz? Supaya orang lain memperhatikan dirinya, begitu. Akhirnya dia melakukan apa saja, begitu. Dan mereka nggak peduli. Supaya mereka diperhatikan, yang mereka lakukan nggak peduli apakah itu negatif atau positif. Yang penting tadi, iki lo aku, ini lo gue.
aku bisa loh, aku eksis loh, aku bisa dinilai oleh orang lain begitu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama lingkungan. Lingkungan itu ada dua, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, faktor lingkungan ini tidak bisa kemudian kita anggap, oh ini yang lebih memberatkan, oh ini yang lebih ringan. Tidak. Lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang remaja kita. Di rumah gitu ya, lingkungan keluarga, pola asuh dari orang tuanya, komunikasi yang kurang, kedekatan emosi dengan emosional kurang kedekatan dengan orang tuanya kurang, itu pun akan mempengaruhi gitu. Akan mempengaruhi perkembangan dan itu juga akan menimbulkan kenakalan. Mereka ingin tahu, harusnya orang tua hadir di tengah-tengah remaja yang keingintahuannya luar biasa. Nah, ketika dia tidak mendapatinya dari orang terdekat yaitu ayah dan ibu, maka dia akan mencari di luar. Dan di luar itu yang paling menurut remaja nyaman yaitu adalah teman gitu. Teman dan teman tidak semuanya kemudian bisa berperan menjadi teman yang baik. Lingkungan sekolah juga betul. Artinya di sini dari faktor lingkungan itu tadi akhirnya dia tidak mendapatkan dari orang tuanya, akhirnya dia mencari di luar yaitu teman itu tadi. Artinya di sini perlu dong mencari sosok teman yang baik begitu. Mungkin sahabat Kemenak akan ingin tahu juga sahabat yang baik itu yang seperti apa, teman yang baik itu seperti apa, Ustazah? Sahabat yang baik kalau dalam agama kita adalah sahabat yang bisa menuntun kita bersama-sama nanti masuk ke surga. Itu yang mengingatkan, mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian kita tahu istilah dakwah. Dakwah itu kemudian bukan dalam artian kita berdiri di tengah-tengah kemudian yang hadir itu ratusan orang, bukan seperti itu. Tapi biasanya remaja itu lebih asik, lebih nyaman kalau dia itu kita tahu istilah SAS, siswa asuh sebaya gitu ya. Lebih nyaman curhat dengan temannya. Maka remaja yang luar biasa ini harus pandai-pandai betul memilih teman. Apakah teman itu bisa mempengaruhinya dalam tindakan yang lebih baik dalam kategori positif dan bisa berprestasi, ataukah teman yang kemudian menjerumuskan mereka dalam hal tadi itu kenakalan remaja. Gitu. Padahal kita tahu kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Leni bahwa remaja ini cenderung untuk mencari jati dirinya, ingin menunjukkan eksistensi dirinya begitu. Kalau dia berteman ini biasanya kan nanti yang kelihatan menonjol si dia nih, aku nggak kelihatan apa-apanya nih. Artinya begini, yang kelihatan eksistensinya malah kawannya. Ada dampaknya tidak Ustazah dalam hal pergaulan itu pada akhirnya dia karena dia ingin menonjolkan dirinya sendiri atau ingin terlihat eksistensinya, pada akhirnya dia istilahnya apa itu ya? Boleh tahu Ustazah apa itu ya? Istilahnya temannya kawannya ini justru dia dijelek-jelekkan begitu. Membuli. Bukan membuli. Jadi karena dia ingin eksistensi, dirinya biar dilihat oleh publik begitu kan. Akhirnya dia kan berteman ini tadi. Jadi temannya ini ojo sampai kamulah yang terkenal biar aku aja begitu. Itu seperti apa itu Ustaz? Iya. Berarti dimanfaatkan. Dimanfaatkan begitu ya. Dimanfaatkan. Jadi hati-hati betul. Hati-hati betul. Nah, dalam hal ini gitu ya. Remaja itu karena kepingin eksis dalam sekolah aja ya, sekolah kita ambil contoh. Remaja yang menonjol itu ada dua. Satu, remaja yang berprestasi. Tentu nanti di hadapan kalangan sekolah, utamanya guru-guru dan teman-temannya yang dia ini loh berprestasi. Pertama, itu sudah pasti. Yang kedua, remaja yang tidak biasa-biasa saja. Prestasinya adalah selalu membuat kegaduhan atau bisa diberi istilah troublemaker gitu ya, selalu dia membuat masalah di sekolahnya. Maka remaja-remaja ini yang paling terkenal. Tinggal sekarang remaja itu sendiri mau milih yang mana gitu. Nebeng ke teman gitu ya. Yang penting saya terkenal aja sudah gitu. Baik itu mau ke blok yang mana,
Bahkan kadang ada yang dimanfaatkan gitu, ada yang ada yang dimanfaatkan oleh temannya sendiri. Contoh kecil, contoh kecil Ustazah, kita pernah ngalamin ya. Sholat aja gitu ya, sholat itu ketika ada ibadah sholat yang diwajibkan oleh sekolah untuk dilakukan bersama-sama berjamaah gitu, kan kita tahu banyak yang beralasan uzur gitu ya. Kita memahami uzur itu adalah uzur syar'i gitu ya, haid, datang bulan. Nah, padahal tidak gitu kan, itu karena nggak usah sudah kan nanti dipengaruhi oleh kawannya. Nah, remaja itu orang yang setia kawannya luar biasa gitu, maka harus hati-hati setia kawan yang bagaimana. Kalau setia kawan itu yang akan menjerumuskan kita dalam perbuatan. Baik Ustazah, berbicara masalah solidaritas atau kesetiakawanan tadi, kemarin kita dihebohkan dengan demo para mahasiswa gitu kan ya, ribu-ribu mahasiswa gitu. Apakah itu termasuk kategori dikatakan kenakalan remaja Ustazah? Gitu. Enggak. Baik, terima kasih. Demo kemarin aspirasinya untuk siapa dulu? Oh gitu ya. Kritikalnya itu sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, kita tahu mahasiswa kita itu adalah masa-masa idealis yang luar biasa. Jadi untuk demo sendiri, kalau itu adalah aspirasi orang banyak dan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, itu bukan kategori kenakalan remaja. Cuman ketika demo, tindakan-tindakan anarkis itu yang jadi catatan. Apakah anarkis dengan merusak, dengan melukai orang lain, itu menjadi sebuah catatan, itu termasuk kenakalan remaja. Tapi untuk demonya sendiri, kalau itu aspirasi untuk demi kemajuan dan membangun bangsa, tidak ada masalah. Gitu. Luar biasa. Dan sahabat Kemenak, seperti tema kita di awal, kenakalan remaja, yuk cari solusinya. Berikut ini bagaimana solusi untuk kenakalan remaja itu sendiri, Ustazah? Terima kasih. Untuk solusinya, mohon maaf, saya lebih ke titik berat orang tua. Oh gitu. Solusinya begini, kita mengenal mungkin rumus untuk mengasuh pola asuh anak, yaitu 3x7. Ini rumus ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, bahwa pola asuh anak itu dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama 0 sampai 7 tahun gitu kan. Perlakuan orang tua kepada anak, perlakukan dia sebagai raja. Kemudian 7 tahun kedua, 8 sampai 14 tahun, maka perlakukan anak kita sebagai seperti tahanan atau seperti budak. Nah, di sini di tahap yang kedua, kategori yang kedua itu remaja kita, anak-anak kita itu sudah masuk pada kategori remaja. Kenapa kok bertolak belakang dari menjadi raja kemudian menjadi tahanan? Nah, di tahap yang kedua, bentuk remaja kita dengan pendidikan yang penuh dengan disiplin. Di usia 10 tahun sudah diwajibkan sholat, sudah mampu membuat kesepakatan dan konsekuensi dengan orang tua itu. Kemudian di tahap yang ketiga, 7 tahun yang terakhir, yaitu usia 15 sampai 21 tahun, maka posisikan anak-anak kita itu sebagai sahabat. Sahabat. Nah, pola asuh yang seperti ini insya Allah cocok. Solusinya adalah satu, bangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Kita yang lahir di masa kolonial gitu artinya pendidikan kita dari orang tua kita itu masa kolonial gitu. Maka itu tidak cocok untuk anak-anak kita yang hari ini sudah masuk era milenial gitu. Keterbukaan, menerima pendapat mereka itu perlu kita lakukan. Kemudian 2, kita mampu mendengar. Orang tua harus mampu mendengar aspirasi mereka bagaimana. Kita tidak boleh kemudian hanya kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi pendapat anak kita tidak mau mendengarnya. Tuh. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah menggantungkan cemeti di pintunya. Itu dia berkata kepada putra-putranya, ya anakku, kalau ayah berbuat nakal gitu ya, maka pukul ayah, cambuk ayah gitu.
Sebaliknya, kalau kamu berbuat nakal, maka kamu harus mau ayah pukul. Artinya 50-50. Orang tua pun harus mampu dan mau menerima kritikan dari anak. Anak pun juga harus. Nah, dengan demikian kedekatan emosional, komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang baik, itu insya Allah akan menghantarkan anak-anak kita tidak sampai mencari jati dirinya keluar, tapi berkaca kepada orang tuanya. Begitu Bunda. Iya. Luar biasa sekali hari ini kita mendapatkan informasi-informasi seputar remaja. Dan sebelum kita berpisah, Ustazah, ada closing statement? Kami baik, okay. Sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah, remaja ini adalah tanggung jawab kita semua. Remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka baik buruknya remaja adalah menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab orang tua itu lebih dikedepankan dan tanggung jawab masyarakat. Yuk kita bersama-sama menjaga remaja kita supaya pemimpin-pemimpin negara ini di masa depan menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah sesuai yang diajarkan dan dituntunkan oleh agama dan para rasulnya. Terima kasih. Insya Allah, amin. Luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Ustazah di studio podcast kita sore hari ini. Dan sekali lagi sahabat Kemenak, bahwa masalah remaja adalah masalah kita semua. Oleh karenanya adalah tugas kita untuk membentuk karakter remaja untuk berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.